Pernyataan Hotman Paris soal kasus Nikita Mirzani ternyata tidak sepenuhnya tepat, sahabat channel. Nah, jadi gini sahabat channel, belakangan Bang Hotman Paris memberikan semacam respon ke netizen ya. Khususnya pendukung Nikita Mirzani terkait kasus yang sedang dihadapinya. Jadi sahabat channel, ada dua poin utama yang beliau soroti. Pertama, agar pendukung Nikita Mirzani itu fokuslah pada dugaan pemerasannya. Apakah itu benar endorse atau dugaan pemerasan. Kemudian kedua, tidak usah mempersoalkan hal-hal teknis di ruang sidang. Nah, disinilah netizen Cendol melihat adanya sedikit kekeliruan ya. Jadi kalau soal fokus terhadap dugaan pemerasan ya tentunya netizen Cendol sepakat ya. Makanya sejak awal netizen Cendol selalu membahas unsur pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Tapi kalau soal teknis di ruang sidang ya, ini menurut netizen Cendol tidak bisa kita kesampingkan ya. Apalagi ketika hakim ketua tertidur dan jaksa penuntut umum malah bermain ponsel saat saksi fakta memberikan kesaksian. Kalau hal seperti ini kita biarkan, maka peran kita masyarakat sebagai pengawas lembaga peradilan jadi tidak ada gunanya. Nah, sahabat channel, netizen Cendol selalu mengatakan jangan pernah terbawa arus drama di luar kasus ini. Jangan larut dalam keributan antar pendukung, apalagi berita-berita hoax yang tidak ada kaitannya dengan proses hukum Nikita Mirzani. Fokus pada substansi, kawal keadilan. Nah, sahabat Cendol, kalau kalian setuju silahkan follow, like, dan komen atau share video ini biar makin banyak yang melek hukum tanpa harus kuliah hukum. Nikita Mirzani melaporkan hakim dan jaksa penuntut umum ke KPK. Ini bukan settingan film, ini nyata terjadi. Nah, sahabat Cendol, Nikita Mirzani mengambil langkah yang cukup berani ya, melaporkan dugaan gratifikasi dan intervensi hukum ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ya, tindakan ini dilakukan setelah ia mengklaim memiliki rekaman penting yang bisa menyeret oknum di institusi Polri atau lembaga peradilan. Nah, dari perspektif hukum ini bisa disebut sebagai whistleblowing ya, yaitu keberanian individu untuk mengungkap dugaan pelanggaran etik dan hukum oleh aparat negara. Jadi sahabat Cendol, jika benar terbukti ada rekayasa hukum, maka ini adalah pelanggaran berat ya terhadap prinsip independensi peradilan. Nah, kalian tahu nggak kenapa sih langkah seperti ini jarang diambil oleh terdakwa lain ya selain Nikita Mirzani? Apakah karena takut atau karena tidak punya bukti sekuat Nikita Mirzani? Nah, menurut sahabat Cendol semua nih, bagaimana pendapat kalian? Kalau punya bukti intervensi, apakah kalian berani seperti Nikita Mirzani? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa bantu follow untuk update edukasi hukum lainnya. Jadi kemarin sahabat Cendol, dalam sidang lanjutan Nikita Mirzani, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi bernama Dr. Samira alias Dokter Detektif. Yang dibahas adalah percakapan pribadi antara Nikita, Doktip, dan Dr. Oki serta Mahim. Ya, isinya seputar skincare dan gaya hidup flexing. Ya, semua terjadi di ruang pribadi, bukan di ranah publik, apalagi dengan tujuan pencemaran nama. Tapi bukan sidang Nikita Mirzani namanya kalau nggak bikin kita garuk-garuk logika. Jadi keterangan ini sangat kontras dengan kesaksian dari saksi korban sebelumnya ya, yaitu Dr. Reza Gladys yang menyebut dirinya diserang secara personal, bukan karena bahasan skincare. Jadi gini sahabat Cendol, pertanyaannya, kalau tuduhan jaksa mengatakan bahwa Nikita menyerang lewat skincare, lalu saksi korban bilang bukan skincare yang dipermasalahkan tapi serangan personal. Lalu sebenarnya siapa yang sedang memberikan keterangan jujur coba? Dan yang paling lucu lagi ya, kalau kita menyebut kulit seseorang itu berwarna abu-abu ya, bisa membuat seseorang membayar 4 miliar rupiah. Apakah ini soal pencemaran ataukah justru persepsi publik terhadap kata-kata yang tidak pernah diarahkan secara eksplisit? Jadi sahabat Cendol, dalam psikologi hukum, konsistensi antar kesaksian itu adalah kunci ya. Jadi jika satu fakta berdiri di atas tafsir pribadi, lalu fakta lain berdiri di atas percakapan privat, maka di mana letak kebenaran objektif? Ada apa dengan dakwaan jaksa yang terlihat tidak sinkron dengan saksi korban? Apakah ini soal hukum ataukah soal persepsi? Nah, Sobat Cendol, kalau kalian juga mulai bingung, berarti kalian berpikir,
Yuk bantu viralkan fakta ini, like, share, komen, dan follow akun ini untuk terus ikutin sidang-sidang absurd yang penuh drama. Kalian setuju nggak kalau oknum hakim dan oknum jaksa penuntut umum di kasus Nikita Mirzani harus diganti? Nah tentunya sahabat cendol paham dan ingat ya bahwa sejak awal netizen cendol selalu mencoba berpikir positif terhadap proses hukum di kasus Nikita Mirzani. Tapi hari ini sahabat cendol, netizen cendol merasa sudah tidak bisa lagi diam. Jadi kredibilitas oknum jaksa dan oknum hakim dalam sidang kemarin itu patut dipertanyakan. Ini bukan lagi soal siapa yang bersalah, ini soal bagaimana sistem hukum dipertontonkan dengan tidak etis di ruang sidang. Jadi gini sahabat channel, apakah kita sedang menyaksikan proses peradilan atau drama penuh kelalaian? Mereka datangi lagi ke kediaman saya. Pertanyaan kritis pertama. Bagaimana bisa di tengah saksi fakta memberikan keterangan yang bisa menentukan nasib terdakwa ya? Seorang jaksa penuntut umum malah sibuk bermain ponsel dan berbalas pesan. Tetapi setelah suatu hari dia mau Pertanyaan kedua yang lebih serius nih. Mengapa di saat yang sama justru hakim ketua tertidur pulas? Apakah sebuah pengadilan negeri telah menjelma menjadi ruang istirahat? Dan ini yang paling fatal nih, ketika sidang diskors ya, karena suasana memanas. Justru jaksa penuntut umum yang sama malah menghampiri terdakwa dan merekam situasi menggunakan ponsel pribadi. Di mana etikanya? Apakah jaksa sekarang beralih profesi menjadi konten kreator? Nah, sahabat cendol, dalam hukum acara pidana, asas imparsialitas dan due process of law ya adalah prinsip yang sangat sakral. Hakim dan jaksa penuntut umum itu dituntut untuk bersikap netral, tidak menunjukkan keberpihakan, profesional dan menjaga marwah pengadilan. Lantas, bagaimanakah nasib keadilan jika para penegaknya justru mempermalukan lembaga itu sendiri? Ya, saya netizen cendol menyarankan kepada Nikita Mirzani maupun pengacaranya ya, untuk mengajukan keberatan formil dan melaporkan ke Komisi Yudisial dan Jamwas. Kemudian menjadikan insiden ini sebagai bukti bahwa penilaian hakim terhadap perkara bisa dianggap tidak objektif dan tidak berintegritas. Ya, kalau memungkinkan meminta penggantian majelis hakim dan jaksa yang menangani perkara demi menjaga prinsip fair trial. Jika kamu peduli dengan marwah hukum di negeri ini, bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Karena hari ini mungkin kita yang diperlakukan tidak adil, besok bisa saja kamu atau keluargamu yang menjadi korban sistem yang rusak.